Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Fitria dengan NIM 2120202108, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Erli Rustariani, SPDI MPD. Di sini saya berperan sebagai seorang konselor yang akan menangani masalah konseli saya, yaitu ketidakpercaya dirinya ketika tampil di depan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, duduk. Apa benar ini dengan saudari Ani? Iya, Bu. Oke. Wah, Ibu sangat senang bisa bertemu langsung dengan saudari Ani. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Ani tidak baik? Karena Bu, saya sangat sedih dan merasa bingung. Ya, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan sedih tersebut, apa yang mengganggu perasaan kamu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Anda jelaskan lebih rinci? Ya, Bu, saya senang hati. Saya akan menceritakannya. Tapi, jangan dirahasiakan ya, Bu, karena ini pribadi saya. Baik, bisa dilanjutkan? Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, Bu. Oke, bisa dijelaskan lagi apa yang membuat merasa takut dan tidak nyaman tersebut? Setiap kali saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Boleh dicontohkan bagaimana ketika Ani tampil di depan kelas? Sedikit saja. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ani. Seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya saat Ani merasa kurang yakin, tidak mampu, atau gugup, apa yang Anda lakukan? Saya hanya diam saja, Bu. Saya takut kalau saya berbicara nanti teman-teman menertawakan saya, Bu. Apakah dengan cara demikian Ani merasa senang dan nyaman? Tidak, Bu. Mungkin Ani berpikir kalau segala sesuatu itu harus dilakukan secara sempurna. Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu, Bu. Segala sesuatu yang saya lakukan itu harus sempurna, Bu. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini, Bu. Iya. Kalau begitu, apa masalahmu tentang bagaimana Ani bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu. Yang saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya tampil di depan kelas itu tidak gugup, apalagi tidak percaya diri, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ani sudah memahami masalah yang Ani alami, yaitu bagaimana Ani bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Ani. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Ani sudah punya cara untuk mengatasi masalah Ani tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Ani merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Apa Ani merasa sudah melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin?
penghasilan dulu. Nah, jika mencoba saja belum, lalu kenapa Ani bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu Bu yang saya tidak mengerti. Baik Bu, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, menurut Ani, kira-kira rencana sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya ini apa? Pertama Bu, saya akan belajar dan berlatih supaya bisa presentasi dengan baik, dan kemudian saya akan berdoa sebelum melakukan presentasi Bu, supaya saya lebih tenang. Itu yang akan saya lakukan. Bagus, Ani sudah tahu kan apa yang harus Ani lakukan ke depannya. Sebelum pembicaraan ini saya tutup, bagaimana perasaan Ani setelah kita berdiskusi? Atau apa kesimpulannya Ani dapat? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini Bu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini. Jadi, setelah kita lakukan konseling beberapa menit ini, jadi kesimpulan pertamanya adalah Ani harus berlatih belajar terlebih dahulu sebelum mulai presentasi materi akan dipresentasikan. Kedua, Ani berpenampilan lebih rapi sehingga tidak merasa gugup dan lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Ani berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah Ani yakin akan melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang disampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ani. Sama Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi satu kalau kamu udah nyaman, baru aku